Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Mela Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental dan analisis ekonomi. Apa itu analisis fundamental? Analisis fundamental adalah analisis sekuritas yang menggunakan data-data fundamental seperti data keuangan, data pangsa pasar, siklus bisnis, dan sejenisnya, serta faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, tingkat suku bunga, inflasi, dan sejenisnya yang berhubungan dengan perusahaan atau badan usaha tersebut. Analisis ini biasa digunakan untuk jangka panjang, tetapi permasalahan yang seringkali dihadapi oleh investor adalah timing dan informasi karena tidak semua investor mendapatkan informasi yang lengkap, sehingga jika hanya mengandalkan analisis fundamental, dapat terjadi kesalahan investasi akibat kurangnya informasi atau kesalahan timing, sehingga bisa jadi saham yang dibeli harganya sudah mahal. Untuk mengatasi masalah timing tersebut dapat dilihat dari pergerakan bursa atau pergerakan saham tersebut melalui analisis teknikal untuk menentukan sinyal transaksi, seperti sinyal beli atau sinyal jual. Selanjutnya adalah definisi analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah proses pemeriksaan statistik dan indikator pasar untuk menentukan kemungkinan rencana untuk alokasi sumber daya. Analisis dapat diarahkan untuk mengembangkan rencana ekonomi tertentu atau kebijakan, atau dapat digunakan untuk benar-benar memahami status ekonomi. Penting untuk memahami hubungan antara sumber daya dan kebutuhan, serta sejarah baru-baru ekonomi yang bersangkutan, dan tujuan atau perakiraan dalam waktu dekat. Kondisi ekonomi dan pasar modal. Pasar modal mencerminkan apa yang terjadi pada perekonomian makro karena nilai investasi ditentukan oleh aliran kas yang diharapkan serta tingkat return yang disyaratkan atas investasi. Ada dua alasan yang mendasari perubahan pada harga saham selalu terjadi sebelum terjadinya perubahan ekonomi, yaitu yang pertama, harga saham yang terbentuk merupakan cerminan ekspektasi investor terhadap earning, dividen, maupun tingkat bunga yang akan terjadi. Hasil estimasi investor terhadap ketiga variabel tersebut akan menentukan berapa harga saham yang sesuai. Dengan demikian, harga saham yang sudah terbentuk itu akan merefleksikan ekspektasi investor atas kondisi ekonomi di masa datang, bukannya kondisi ekonomi pada saat ini. Lalu yang kedua, kinerja pasar modal akan bereaksi terhadap perubahan-perubahan ekonomi makro, seperti perubahan tingkat bunga, inflasi, ataupun jumlah uang yang beredar. Ketika investor menentukan harga saham yang tepat sebagai refleksi perubahan variabel ekonomi makro yang akan terjadi, maka masuk akal jika dikatakan harga saham terjadi sebelum perubahan ekonomi makro benar-benar terjadi. Selanjutnya adalah variabel ekonomi makro. Variabel ekonomi makro dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah ukuran produksi barang dan jasa total suatu negara. Pertumbuhan PDB yang cepat mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini mencerminkan sejauh mana kapasitas operasi ekonomi suatu negara bisa dijalankan. Semakin besar tingkat pengangguran di suatu negara, berarti semakin besar kapasitas operasi ekonomi yang belum dimanfaatkan secara penuh. Selanjutnya yang ketiga adalah inflasi. Inflasi adalah kecenderungan terjadi peningkatan harga produk-produk secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah tingkat bunga. Jika tingkat bunga yang terjadi terlalu tinggi akan mempengaruhi nilai sekarang atau present value aliran kas perusahaan, sehingga kesempatan-kesempatan investasi yang ada tidak akan menarik lagi. Lalu meramal perubahan pasar modal. Dalam melakukan peramalan perubahan pasar modal adalah sulit bagi kita untuk selalu berhasil dalam meramal perubahan pasar modal secara konsisten. Ada dua alasan, yakni yang pertama, jika pasar efisien berarti mustahil bagi investor untuk meramal perubahan pasar dan mencari keuntungan abnormal dari perubahan tersebut. Lalu yang kedua, peramalan perubahan pasar modal yang akan terjadi di masa datang biasanya didasari atas data-data perubahan masa lalu yang tersedia. Selanjutnya, perubahan siklus ekonomi. Perubahan harga saham akan merefleksikan perubahan siklus ekonomi yang akan terjadi. Ketika ekonomi memasuki siklus yang cenderung menurun menuju titik terendah atau resesi, maka harga saham biasanya akan turun. Semakin kuat resesi, semakin drastis penurunan harga saham. Pada situasi
Pada situasi demikian, investor harus melakukan peramalan tentang kapan saatnya siklus ekonomi menemui titik baliknya dan mulai memasuki siklus yang membaik. Lalu yang terakhir adalah perubahan variabel-variabel ekonomi makro. Pengamatan terhadap perubahan beberapa variabel atau indikator ekonomi makro seperti PDB, inflasi, tingkat bunga maupun nilai tukar mata uang dipercaya dapat membantu investor dalam meramalkan apa yang akan terjadi pada pasar modal. Kemampuan untuk meramalkan perubahan variabel-variabel ekonomi makro tentunya akan sangat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat dan menguntungkan.